Iya bos, cuman di minggu yang lain belum baru masuk. Tapi jam sih. Lawak tuh.
spesial. So fucking spesial. But I'm quick. Spesial, spesial. Namun halo, oke itu. Suara lu nggak kedengeran nih, gue. Halo, udah antar lu. Balonku ada lima, baru bawa nanya. Aku kelam, mudah dan meletus balon hijau dor. Hatiku sangat kacau. Bego, nyala mic-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Baik, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini kenapa ini Mareto? Izin gak masuk dulu. Malu banget asli. Malu kenapa emangnya? Maaf Bu, tadi toxic tapi nggak tahu kalau mic-nya dinyalain. Aduh. Oh, izin dulu lah Bu, malu banget ini. Ya udah sih, udah nggak kelihatan ini. Apa nggak usah ini apa? Tadi nggak di wajar lah. Banyak kok yang lebih fatal. Bukan maksud kurang ajar ya Bu, maaf banget ya Bu. Aduh, malu banget ini Bu. Ya apa? Oke. Nanti kalau mungkin di acara formal baru ya nanti kalian lebih hati-hati aja. Kalau sama seumuran atau misalnya sama temen gitu kan satu kelas ya nggak apa-apa dibawa enjoy aja. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya sama yang apa acara formal, webinar yang sifatnya nasional internasional nggak apa-apa silahkan kalian lebih ini aja ya lebih aware hati-hati aja. Paling itu yang bisa disampaikan. Oke, kemarin kita libur ya. Kemarin kita sempat libur 1 minggu ya, hari Kamis, terus
rencananya memang hari ini saya rapel aja, kebetulan materinya ada hubungannya sama semester sama minggu lalu ya. Kita kejar aja, nanti insya Allah bisa. Nanti kalau di pertemuan 3 kalau nggak sampai selesai mungkin setengahnya. Tapi nanti ada lanjutannya lagi di pertemuan 4 itu sama ya, ada sambungannya juga, ada keterkaitannya juga. Oke, kita mulai aja ya. Untuk pertemuan 2 kita kejar. Slide-nya udah terlihat ya di kalian ya. Yang belum download silakan download dulu di e-learning ITTS. Di sana udah saya upload ya. Udah saya open. Silakan kalian download. Oke, siap ya. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar untuk pertemuan 2 ya di mata kuliah statistika. Di sini pembagian data kita masih bicara terkait populasi sama sampel, nggak jauh tentang data ya. Kemudian pembagian data, ada pengumpulan data, kriteria, pemeriksaan data, sama klasifikasi ya. Oke, di sini silahkan kalau yang mau dapat poin plus, kita sambil interaksinya jalan ya. Silahkan on cam ya, yang bisa on cam silahkan nanti dapat poin plus. Oke, apa-apa. Jadi biar saling kenal juga. Oke, terima kasih banyak. Kita mulai untuk pertemuan 2. Di sini kemarin kita sempat belajar kenapa sih belajar statistik ya. Kita review sedikit bahwa statistik ini memang kita nggak jauh tentang penggambaran angka atau kita main di rumus ya. Kemudian kita bisa mengasosiasikan antara rumus satu dengan rumus lainnya nanti dengan adanya kumpulan data yang kita bisa olah ya. Kemudian statistika memang menggambarkan objek apa sih yang bakalan kita amati di sini ya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat informasi apa yang kita bisa peroleh, kemudian nanti dari situ kita kita forward atau kita migrasikan nantinya menjadi suatu keputusan untuk top manajemen ataupun diri kita sendiri atau banyak orang nantinya. Intinya kalau belajar statistika, bagaimana kita menyusun model, kemudian dari model itu kita olah dengan rumus-rumus yang kita pakai, nanti akan menjadi hipotesa. Kalau hipotesis itu artinya cakupan atau rules yang harus dijalani dalam penelitian, ya. Pendugaan atau hipotesis, tapi hasil dari penelitian itu atau prosesnya kita bisa sebut namanya hipotesa, gitu ya. Jadi beda ya antara hipotesis sama hipotesa. Kalau hipotesa itu hasilnya, ya seperti itu. Kemudian bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian dari situ kita tentukan sampel sampai dapat analisa dari data yang kita ambil. Kemarin sempat kita singgung kalau matematik itu punya cabang namanya statistik ya. Matematik itu memang realnya itu hanya bisa menunjukkan kemungkinan yang terjadi pada suatu kejadian. Sifatnya udah baku lah. Tapi kalau misalnya statistik, dia sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan ya. Dalam menggunakan data di sini yang ada di lapangan, nanti kita kolaborasikan dengan rumus matematika. Gitu. Ya, sederhananya seperti itu. Kecepatan nggak, teman-teman? Aman sejauh ini? Aman, Bu. Aman ya? Oke. Aman, Bu. Lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dicatat. Nanti ketika dibuka sesi pertanyaan dan jawab, kalian bisa ajukan ya. Oke. Kemudian di sini, nah fungsi-fungsi statistika memang kurang lebih yang bisa dirangkum seperti ini ya. Kita bisa menggambarkan data dalam bentuk tertentu, entah nanti bentuk diagram, flowchart ya, grafik,
macam-macam ya. Kemudian nanti kita sederhananya dari data yang sangat banyak atau kompleks ya, kita bisa menjadikan data tersebut menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca oleh orang awam ataupun orang yang kita tuju ya, atau target yang kita tuju. Kemudian di sini teknik dalam menggambarkan perbandingan di sini bisa ya. Kemudian juga bisa memperluas pengalaman seseorang ya. Dari statistik ini kita tahu cara tahu sifat seseorang, karakteristik seseorang lewat observasi, penelitian dan lain-lain. Kemudian dari situ populasi yang kita tarik tadi menjadi sampel itu kita pelajari, itu jadi pengalaman yang secara singkat kita bisa tahu ya, tanpa harus menunggu bertemu orangnya dulu ataupun misalkan cari tahunya lebih lama gitu kan. Tapi kalau dari statistik kita bisa lebih tahu lebih cepat ya kebiasaan-kebiasaan atau behavior orang lah, kita ketawa ke situ ya, kita lebih tahu. Kemudian bisa mengukur besaran dari satu gejala ya, sebab akibat nanti misalnya prospek, oh saya pengen tahu nih forecast 3 hari ke depan ya, hujan apa enggak, pengen tahu 3 hari ke depan kira-kira kalau saya lewat jalan Blok M ya, Blok M menuju Antasari macet apa enggak misalkan. Itu kita harus tahu gitu ya, sebabnya kenapa, nanti akibatnya apa, nanti bisa terlihat. Nah, ini kegunaannya bisa sebagai analisa data ya, analisis data di sini. Kemudian bisa sebagai forecasting ya. Tujuan kita belajar statistik intinya bisa menganalisa, bisa memforecast sesuatu ya, atau memforecast benda, waktu dan lain-lain ya. Kemudian kita bisa menguji penelitian yang kita sedang lakukan misalkan. Gitu. Di sini kalau hipotesis selalu kita pakai sampel. Nah, gitu ya. Kemudian nanti harus sesuai dengan objek yang kita ingin teliti, jangan sampai keluar dari cycle yang akan kita ambil gitu. Baik itu nanti sifatnya kita satu tim ataupun perorangan. Nah, itu harus dilihat goals-nya apa nih. Jangan sampai buang-buang waktu gitu. Buang-buang waktu ternyata nggak sesuai dengan sampel yang akan kita ambil dengan tujuan yang akan kita lihat gitu ya. Kita mau memforecast sesuatu tapi salah gitu. Nah, kalau statistik ini memang nantinya ada terbagi menjadi deskriptif sama inferensial ya, inferensi di sini. Kalau deskriptif intinya dia hanya bisa menjelaskan secara narasi ya, secara deskriptif itu menggambarkan karakteristik datanya aja. Tapi kalau induktif dia dilihat berdasarkan informasi yang ditemukan di lapangan tapi secara random gitu. Ya. Kalau teori probabilitas berarti teori peluang-peluang aja ya. Nah, kemarin kita sempat lihat video-videonya tentang probabilitas ya sama non probabilitas statistik. Jadi kita bisa belajar di situ. Oke. Nah, yang terakhir di sini bisa jadi analisis keputusan ya. Nanti kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang akan kita ambil bisa nggak kira-kira memenuhi goals yang nanti kita inginkan gitu ya. Nah, ini kalau elemen statistik kemarin tetap kita nyinggung ada populasi, ada sampel sama variabel ya. Nah, di sini untuk populasi kemarin kita udah tahu ya, misalnya contohnya semua mahasiswa di Jakarta atau seluruh mahasiswa di TTS. Kalau sampelnya berarti saya mau mengambil hanya khusus misalnya mahasiswa ITTS semester 8 misalkan untuk jurusan TI gitu. Itu jadi sampel. Terus kalau variabel dia hanya berupa simbol, ingat ya. Variabel ini bisa dipakai bisa enggak, tapi rata-rata bisa sebagai opsi tambahan ya. Di sini kita ingin tahu kita melakukan penarikan sampel ya dari suatu populasi,
Kemudian kita ingin pelajari beberapa variabel yang ada di sampel, ya, misalnya variabel jenis kelamin, variabel usia, variabel jenjang pendidikan, misalkan. Itu salah satu parameter yang bisa kita tarik, ya. Itu bisa disebut juga namanya variabel. Nah, kalau ditanya nanti kalian ketika melakukan penelitian, di sini apa sih statistik itu dari sisi skala pengukuran itu dari segi apa? Ada dua ya, ada sisi kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif berarti dia memang berdasarkan kualitas, tidak berdasarkan hitung-hitungan angka yang dihitung atau diproses. Ya, misalnya kita ingin tahu kira-kira prediksi untuk data kemacetan di Jakarta tahun 2020 berdasarkan kualitatif, berarti perolehannya ternyata tidak begitu macet dibanding tahun 2019 misalkan. Itu disebut namanya data kualitatif. Tapi kalau kuantitatif berarti dia berupa angka atau hitungan yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya misalkan tadi data kemacetan di Jakarta tahun 2020 turun misalkan sebesar 5% misalkan dari tahun lalu. Nah, itu 5%-nya itu dari mana hitung-hitungan. Nah, itu ada rumusnya. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa ini skala pengukurannya dilihat berdasarkan kuantitatif gitu. Ya, jadi kalau kalian nanti melakukan penelitian atau skripsi, nyusun skripsi, kalian tahu nih, kalian pakai metode skala pengukuran penelitiannya pakai apa? Oh, saya pakai kuantitatif sama kualitatif. Boleh aja pakai dua, ya, dua-duanya dipakai boleh. Atau misalnya kalau mau kuantitatif aja, penelitiannya silahkan. Tapi harus bisa dipertanggungjawabkan gitu, ya. Cari aman kalau mau bisa dua-duanya ya, berdasarkan kuantitatif sama kualitatif. Jadi balance ya. Kemudian juga lebih sempurna gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Masih lanjut? Next ya. Next dulu ya. Oke. Di sini oke. Alhamdulillah untuk bagian Jakarta udah azan Isya. Ya, silakan yang mau izin kalau memang mau sholat jamaah dulu. Isya silakan, nggak apa-apa. Nanti bisa langsung dilanjut. Kita sampai jam 9 ya, jam 9 atau jam 9 kurang kita usahakan. Oke, yang mau izin silakan aja. Kemudian di sini terdapat beberapa cara atau teknik untuk mengumpulkan data ya. Di sini yang kita tahu yang pertama ada namanya tahap wawancara ya. Tahap wawancara di sini contohnya misalkan interview ya. Kalau kita wawancara artinya kita mendatangi seseorang ya, atau kita nggak harus mendatangi, bisa lewat via online ya. Kalau sekarang wawancara via Zoom ya, bisa via telepon, video call, macam-macam ya caranya. Tapi intinya basisnya adalah wawancara. Nah, biasanya kalau wawancara itu kita udah menyiapkan daftar pertanyaan ya. Daftar pertanyaan yang udah kita susun yang akan kita tanyakan nantinya. Nah, sifat wawancara itu nanti ada dua jenis, ada yang sifatnya terstruktur sama yang tidak berstruktur ya. Bedanya kalau berstruktur berarti memang kita udah tahu nih orang yang kita wawancarai siapa, kemudian urutan dari jumlah pertanyaan kita susun udah tahu nih pertanyaan apa aja yang kita ajukan ya ke responden gitu. Seperti itu. Tapi kalau yang tidak berstruktur artinya dia lebih fleksibel ya. Bisa katakan pertanyaan itu muncul kita tanyakan ketika tahap wawancara berlangsung misalkan, yang nggak kepikiran jadi akhirnya oh ternyata ini yang harus ditanyain. Nah itu dikatakan bisa namanya wawancara tidak berstruktur ya. Nah di sini biasanya poin-poin yang tidak berstruktur juga bisa kita jadikan parameter
untuk mengolah data ya. Nantinya untuk kita kumpulkan kemudian kita olah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, oke belum ya. Yang di sini ciri-ciri pertanyaan yang baik ya. Ini nggak apa-apa, ini tipsnya. Jadi kalau kalian melakukan pengumpulan data nantinya, pertama silahkan sesuaikan dengan masalah atau tujuan penelitian kalian. Gitu ya. Dari situ nanti kalian tahu nih ya, kira-kira saya bertanyanya ini mengenai tentang ranah topik atau enggak gitu. Kemudian pertanyaannya harus jelas ya, singkat ya, kalau bisa singkat, lugas, juga nggak meragukan ya, tidak meragukan di sini. Kemudian kita tidak bisa menggiring opini publik ya atau opini si responden pada jawaban tertentu yang kita harapkan. Contohnya, misalnya kita ingin bertanya, kita ingin tahu respon dia apa misalkan. Tapi kita memaksa untuk dia mengucapkan yang kita mau, nah itu nggak boleh, gitu ya. Kemudian kita bisa menyesuaikan ya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman orang yang kita wawancarai, gitu ya. Jangan sampai kita bertanya kepada misalnya katakan pada petani ya, petani yang biasa sehari-harinya dari pagi sampai siang sampai sore di sawah, itu kita bertanyanya kalimatnya ataupun struktur kata-katanya itu tidak dimengerti olehnya gitu. Misalnya nggak bisa dimengerti sama mereka. Itu jangan sampai seperti itu ya. Atau misalnya kita sifatnya kita nggak boleh bertanya yang sifatnya pribadi. Misalnya saya pengen tahu dong alamatnya Pak Jokowi di mana gitu, rumah tinggalnya di mana dan lain-lain misalkan. Nah, itu terlalu apa ya? Kita hindari lah kalau kayak gitu. Misalnya kita pengen tahu alamat rumah seseorang, kemudian nomor handphone yang sifatnya misalnya apalagi kalau sifatnya live, nah itu hindari kayak gitu ya. Nah, di sini kita ada kelebihan sama kekurangan kalau dari teknik wawancara ya. Kalau yang diperoleh datanya memang kita akui lebih akurat ya, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau secara kekurangan di sini kita nggak bisa melakukan tahap ini secara skala besar, artinya nggak bisa banyak orang kita wawancara dalam satu waktu. Misalnya kita ingin tahu data COVID-19 se-Indonesia gitu. Siapa pasien-pasiennya, berapa orang pasiennya yang terkena. Nah, itu PR banget ya nantinya. Nah, skala besarnya seperti itu maksudnya ya. Apalagi kalau untuk memperoleh keterangan pribadi, alangkah baiknya jangan melalui tahap wawancara, bisa tahap lain ya. Kalau sifatnya skala besar ya. Kemudian selain wawancara, ada namanya kuesioner atau angket kita sebutnya. Ya. Kuesioner di sini kita bisa mengirim ya yang isinya sudah tahu jumlah-jumlah pertanyaan ya, misalnya ada 10 pertanyaan melalui Google Form misalkan atau melalui SurveyMonkey, macam-macam ya. Kita bikin kuesioner atau angket di situ. Nah, di sini kita bisa menjawab nih kelebihannya kalau pakai kuesioner, kita bisa implementasikan ke dalam skala besar di sini. Kita bisa jangkau lebih banyak orang untuk kita jadikan responden. Kemudian biayanya ya bisa lebih murah juga. Kemudian lebihnya lagi kita bisa memperoleh jawaban yang sifatnya pribadi karena katakan kita mengisi kuesioner tersebut, misalkan kita ingin tahu emailnya, kemudian tahu nomor teleponnya, macam-macam ya. Itu sifatnya pribadi. Nah, kemudian kalau kelemahannya memang tidak bisa akurat ya. Karena bisa jadi orang yang mengisi kuesioner asal-asalan ya. Pertanyaannya misalnya ada 50 pertanyaan, baru di 10 atau baru di 20 pertanyaan, misalnya seseorang tersebut nggak punya waktu banyak untuk mengisi kuesioner kita gitu. Nah, mereka ngisinya asal-asalan. Nah, itu jadi kurang valid ya. Bahkan ya nggak akurat lah intinya gitu. Itu salah satu kelemahannya.
gitu. Bahkan mungkin memang mereka nggak mau ngisi sepenuhnya, jadi banyak yang dikosongkan kuesionernya. Kemudian di sini yang ketiga itu ada namanya observasi atau pengamatan. Namanya observasi berarti kita pengamatan bisa turun ke lapangan ataupun kita bisa memperolehnya itu melalui media-media yang ada. Ya. Contohnya kita ingin tahu letak geografis misalkan ya, kita ingin observasi geografis di daerah Lebak Banten misalkan. Di daerah Lebak Banten kenapa sih kok sering banget gempa misal? Kenapa di sana sering banget gempa? Kemudian bisa berpotensi untuk tsunami dan lain-lain misalkan. Nah, kita nggak harus melihat langsung ke Lebak ya. Bisa kita lihat misalnya dari Google Maps dulu, kita lihat wilayah Lebak ini kenapa kontur tanahnya atau misalnya letak geografisnya dia dekat apa, misalnya dekat lautnya laut apa, kita bisa observasi gitu. Ya, jadi nggak harus turun ke lapangan. Lebih bagus memang turun ke lapangan, tapi biasanya ada tahapannya. Kalau awal-awal penelitian boleh jadi kita pakai media dulu. Nanti kalau udah lebih serius lagi, lebih dalam lagi ya pengamatannya, bisa langsung on the spot ya, kita bisa datang ke sana misalkan seperti itu. Jadi kita harus melihat dari sisi cost budget yang harus dikeluarkan seperti apa gitu. Nah, observasi ini bisa kita ambil dari sisi manusia, dari sisi benda ya, kemudian atau gejala alam yang ada gitu. Ya. Dia pun punya kelemahan ya. Kalau observasi memang kita kita turun ke lapangan ya, kita cari tahu sendiri, informasinya pun lebih valid ya. Kelemahannya bisa saja terjadi kesalahan antar interpretasi terhadap kejadian yang diamati. Misalkan tim A melakukan penelitian di daerah Lebak, tim B misalkan melakukan penelitiannya di daerah Anyer gitu. Nah, mereka padahal sama-sama di Pulau Jawa nih. Nah, tapi mereka punya interpretasi berbeda-beda, misalnya punya statement berbeda-beda, gitu. Itu bisa aja terjadi, gitu. Ya. Kemudian yang terakhir ada namanya tes atau skala objektif. Ya, kalau tes objektif artinya biasanya kita tahu di tes psikolog ya. Ketika kalian melamar pekerjaan ya, mungkin di sini yang kelas karyawan rata-rata udah hampir bekerja, pasti sebelumnya sudah pernah mengikuti tes kecerdasan ya. Tes kecerdasan, kemudian tes kepribadian, tes sikap, tes nilainya ya, misalnya untuk tentang kebinekaan dan lain-lain ya, tes prestasi belajar ya berdasarkan IPK ataupun lainnya gitu. Kayak gitu. Nah, ini penting banget ya kita buat tahu ya, seenggaknya kalian belajar untuk tes kecerdasan karena ini sering banget dipakai di perusahaan ya. Tes psikolog ya. Jadi kalian kalau ingin menjelaskan sesuatu, kalian harus punya balasannya, punya solusinya lah. Gitu. Misalkan gini, kalian ada melakukan tahap wawancara, kalian udah katakan lolos nih tes kecerdasan, kalian nilainya oke 100 misalkan. Tapi misalkan di situ kalian harus melalui tahapan wawancara gitu. Kalian mungkin secara tes kecerdasan lolos, tapi pas di wawancara ternyata kalian nggak lolos. Nah, kenapa gitu kan? Misalnya contoh sederhana yang sering banget ditemukan ya bagi orang-orang HRD, misalkan gini, apa kelebihan dan kekurangan Anda gitu. Kalau ditanya gitu kalian jawab apa? Misalnya saya sebagai seorang HRD, terus saya tanya ke kalian, ya kelebihan dan kekurangan Bapak, Ibu apa nih? Gitu. Bisa nggak dijelaskan secara singkat? Gitu. Kelebihannya apa? Kekurangannya dulu deh, baru nanti kelebihannya tunjukkan, misalnya gitu. Misalnya kelemahan gitu. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Ibu Ria, contoh. Gimana? Cuman karena bingung dan juga nggak bisa jawabnya, jadi saya bilang nggak ada gitu, karena bingung gitu kan. Kalau kekurangan secara pribadi
bisa jadi banyak ya, tapi dia namanya adi wawancara gitu, jadi agak-agak canggung dan juga malu, jadi ya bingung aja jawabnya, ya nggak ada gitu. Gitu sih, jadi bingung juga Mas. Ya, saya dulu waktu zaman masih kantoran ya, sebelum fokus ngajar itu sering banget diwawancara sama orang-orang tim HRD ya. Terus akhirnya saya juga kerja terakhir itu bagian HRD ternyata ya. Mau nggak mau saya belajar psikolog. Nah, di situ saya pernah di posisi ditanya ya, saya pernah nanya seseorang ya, saya tanya kelemahan Anda apa gitu. Terus jawabnya dia, oh saya suka tidur Bu gitu kan. Suka tidur, terus kamu ngelamar kerjaannya sebagai driver, ntar kalau bawa kendaraan gimana kok bisa bisa bahaya nih gitu kan. Terus tapi dia pintar nih orang ya, dia jawab gini, oh iya saya memang suka tidur, suka ngantuk gitu kan karena suka begadang, tapi saya punya solusinya Bu gitu. Solusinya sebelum berangkat saya mungkin beberapa jam sebelumnya saya minum kopi atau saya sediakan permen min di jalan. Pokoknya dia, atau saya dengarkan musik. Nah, musik itu kan bahaya. Nanti dia menjawab lagi apa-apa kayak gitu. Intinya ketika melamar kerjaan itu, kalau kita punya statement, nggak apa-apa silahkan diajukan, dibicarakan, dituangkan, tapi kita punya solusi. Jangan sampai ngomong tapi kita nggak ada solusi. Nah, kalau orang yang tadi ya, salah satu contohnya, saya katakan dia bicara melamar sebagai driver ya di suatu perusahaan, terus jawabannya seperti itu, tapi dia lolos ternyata karena dia punya solusi gitu. Dibanding sama orang yang ditanya kelemahannya apa, oh ternyata kelemahan saya, katakan saya nggak ada gitu ya. Atau saya bingung Bu kelemahan saya apa gitu. Ada yang seperti itu jawabnya juga. Tapi kita lihat gitu kan kejujuran seseorang dan lain-lain itu harus kita bisa lihat gitu. Karena kan rata-rata kalau wawancara inginnya dilihat yang bagus-bagusnya aja ya kan gitu. Terus misalnya ada, kalau ditanya kelemahan, oh saya sering pelupa Bu misalkan gitu, saya sering pelupa nih Pak gitu. Terus gimana kalian nanti kerja gitu kan, kamu kerja nanti kalau pelupa kalian gimana solusinya gitu. Terus ada yang bertanya, ada yang menjawab bilang gini, kalau saya lupa saya selalu membawa notes kecil misalkan, kemana-mana saya bawa pulpen sama kertas, notes kecil di saku saya misalkan. Jadi kalau saya menaruh kunci di mana saya lupa, saya bisa catat gitu. Atau misalnya saya bawa handphone, saya catat di handphone. Ya media apa yang bisa saya catat gitu, saya bisa simpan. Ada yang jawab seperti itu juga gitu. Artinya ya apapun kalian punya statement ya ketika melamar, ketika tes, kalian punya solusinya gitu. Jangan sampai kalian nggak punya solusi ditanyanya. Intinya itu sih gitu ya. Halnya memang sepele tapi ternyata jadi poin penting ketika kalian melamar pekerjaan gitu. Oke. Nih, saya baru baca chat. Kelebihan berat badan, kekurangan. Kekurangannya nggak punya kelebihan. Oke. Dan itu salah satunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk teknik pengumpulan data ya. Kita tadi ada wawancara, ada kuesioner, observasi. Bu, mau tanya, kalau untuk kuesioner itu biasanya kan ada penilaiannya. Itu penilaiannya gimana ya, Bu ya? Terima kasih. Penilaian, maksudnya penilaian apa nih? Dalam pengisian? Dalam penelitiannya yang pakai kuesioner itu loh. Soalnya kan dulu tuh saya sering dapat dari teman-teman. Nah, itu gimana tuh cara dia ngumpulinnya, datanya biar valid maksudnya? Biasanya kalau kuesioner itu ada satu ya, kalau untuk di perusahaan besar biasanya mereka punya punya standar tertentu ya.
gitu. Jadi buat pertanyaan pun untuk mengetahui entah itu kepribadian seseorang ataupun misalnya berdasarkan penelitian akan kita ambil, itu ada standarisasinya. Jadi bahkan ada bukunya juga ya, ada buku standar untuk membuat kuesioner kalau misalnya bidang apa. Tapi kalau kuesioner yang untuk penelitian biasanya kita yang tentukan ya, sesuai dengan goals kita apa gitu ya. Goals kita misalkan saya ingin ingin tahu ya testimoni seseorang ya, katakan yang ada di Indonesia ataupun misalnya di Asia Tenggara misalkan. Nah, ini kan skalanya skala besar. Terus kita bikin kuesioner yang nanti kita lepas, kita broadcast ke sosial media misalkan. Ya, misalnya kita bikin pertanyaan di suatu forum, di situ terdapat banyak negara ya yang ada ya yang hadir, kita sebar, mereka isi. Nah, itu kita sesuaikan dengan misalnya kalau standarisasinya udah main banyak negara, misalnya kuesionernya udah pasti pakai bahasa Inggris, kemudian dari situ kita lihat goals-nya apa nih, misalnya ada kerangka-kerangka penelitian ya biasanya ya, kerangka penelitiannya kita ingin tahu situasi terkini untuk orang-orang yang terkena COVID-19 misalnya. Kira-kira trennya naik atau menurun dalam 10 negara, misalnya dalam satu ASEAN misalkan. Nah, trennya seperti apa? Nah, kita bikin kuesioner, di situ nanti bisa terlihat tuh mereka akan jawab, oh saya di sini aman, nggak perlu pakai masker lagi gitu. Akan tanya apakah Anda kesehariannya menggunakan masker atau tidak gitu. Misalkan seperti itu, sederhana aja, nggak usah yang ribet-ribet ya bikin pertanyaannya gitu. Kemudian, kalian pernah dengar ini nggak? Ini salah satu contoh ya. Saya show dulu. Kalian pernah dengar ini? Worldometer COVID? Pernah dengar Worldometer? Pernah ya. Nah, di sini ada sajian dari statistik ya. Nah, Worldometer di sini ini website informasi ya untuk pergerakan COVID-19 ya di Indonesia, di seluruh dunia ya. Nah, ini kita bisa lihat, bisa terlihat ya di kalian ya. Bisa, Bu. Nah, di sini kan mereka menyajikannya bisa berupa grafik ya, berupa narasi ya, case-nya ya per daily, macam-macam ya di sini. Kemudian ada per table ya di sini. Nah, kita misalnya mau berdasarkan misalnya Oseania ya, atau misalnya cukup negara-negara yang ada di Eropa misalkan. Nah, kita ingin tahu kita berada di urutan keberapa, misalnya Indonesia, ternyata ada di 15 ya. Hari ini terdapat 278 positif ya. Ya, yang ini yang angka kematian yang baru hari ini ya, misalkan sini ada 200 lebih ya untuk hari ini aja. Nah, ini ada case baru, Indonesia ternyata ada tambahan 21.000 sekian gitu. Nah, ini didapat dari katakan bisa jadi melalui pengisian yang dilakukan di setiap negara ya. Misalnya Indonesia punya pusatnya apa, misalnya Satgas COVID untuk mengumpulkan data-data ini sebelum diupload ke Worldometers, itu seperti apa ya. Tahapannya pasti kita cara mengambil datanya dapat dari mana nih. Setiap rumah sakit nanti akan melapor kah, via apa nih melapornya, kayak gitu. Jadi teknik pengumpulannya pun macam-macam ya, itu kayak gini ya. Salah satu contoh dari penerapan statistik ya. Nah, seperti ini. Kita ingin tahu yang di Indonesia aja.
Nah, di sini Indonesia, ternyata di sini setiap harinya lama-lama trennya sedang menaik ya. Gitu. Sempat di sini ya di beberapa bulan terakhir sebelumnya di sini sempat stabil ya angkanya. Gitu. Nah, kayak gini. Kita bisa lihat ya, ini source-nya dari mana misalkan. Peta sebarannya, oh ternyata dari sini. Ya, dari sini. Oke. Oke, ini agak lama karena dia ini lebih ini lagi, lebih kompleks lagi per Indonesia ya. Ini satu Indonesia dulu. Nah, ini mainnya udah berdasarkan penyajian datanya, udah visualnya udah oke nih ya. Misalnya di DKI Jakarta nih, Bandung ya. Di sini Jakarta, Bandung ya. Di sini merahnya lebih besar, artinya di sini lebih banyak case-nya. Gitu. Ya. Nah, kita bisa detailkan gitu. Nah, ini salah satu penerapan dari statistika ya, ilmu statistik kemudian diterapkan ke dalam data science big data ya, bisa seperti ini. Nah, ini penyajiannya merah-merah ini berdasarkan angka ya, udah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nanti bisa dilihat trennya ya. Salah satu contoh penerapannya. Oke. Gimana? Udah cukup jelas untuk yang ini? Udah ya. Kita next dulu. Satu contoh ya. Misalnya kuesionernya memang di situ mereka misalnya menyebarkan ke setiap rumah sakit kira-kira tren di daerah kalian seperti apa misalkan. Nah, nanti mereka mengisi nih dari pertanyaan yang ada dikasih jawabannya bisa secara pilihan ganda lah kalau kita sebut ya. Atau misalnya saat dari rate 1 sampai 5 atau misalnya dari sisi sedang, baik, buruk, dan lain-lain nanti. Itu ada teknik-tekniknya dalam pengisiannya. Ya. Kenapa kalau setiap kuesioner itu berbeda-beda ya, nggak harus ABCD. Ada yang pakai rate 1-5 ya, bintangnya 1-5. Atau misalnya macam-macam. Nah itu tujuannya ternyata triknya iya atau tidak misalkan. Itu tujuannya biar dalam mengisi kuesioner itu nggak ada kebosanan satu ya. Itu salah satunya. Jadi seseorang itu ingin terus mengisi ya gitu. Terus yang kedua juga nggak kita ingin tahu nih kepribadian seseorang dalam mengisinya itu seperti apa. Itu ada tekniknya di kuesioner gitu ya. Oke, kita next lagi ya. Mungkin nanti jam 8 kita break ya. Oke. Nah, ini untuk jenis data ya. Tadi ya ada kualitatif sama kuantitatif. Tadi udah dikasih tahu, udah dijelaskan. Kalau kuantitatif contohnya di sini skor hasil tes. Ya. Di sini artinya berdasarkan hitung-hitungan ya. Ini untuk pengolahan data ya. Ada yang berdasarkan analisis kualitatif ya. Tekniknya ada non statistik sama statistik ya. Kalau non statistik artinya berdasarkan kualitas ya. Caranya cara induktif. Induktif itu pengambilan kesimpulan ya berdasarkan hasil observasi yang kita lakukan. Tapi kalau statistik berarti berdasarkan hitungan rumus ya. Gitu. Nah, ini pengolahan data pun ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita susun dulu ya data-datanya ya. Yang dipertimbangkan ini poin-poinnya ya. Memilih data yang penting dan diperlukan aja, kemudian objektif ya, artinya nggak bias, tidak condong ke pihak tertentu, misalkan datanya,
Kemudian di sini kita bisa mengumpulkan lewat tahapan wawancara atau angket. Ya. Kalau bedakan ya nanti informasi dan juga kesan pribadi responden ya. Jadi pertanyaan yang wajar ditanyakan di publik sama pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu. Nah, ini klasifikasinya kita bisa mengelompokkan data ya. Di sini. Kemudian yang ketiga itu kita lihat dari sisi analisis data ya. Analisisnya kualitatif sama kuantitatif ya. Di sini. Ada yang sifatnya namanya univariat, bivariat, sama multivariat. Kalau univariat dia hanya satu variabel ya. Satu variabel itu hanya bisa mengetahui karakteristik datanya aja. Tapi kalau bivariat bisa dilakukan dari dua variabel ya, yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Ini kalau yang bivariat. Kalau multivariat gabungan dari keduanya ya. Hybridnya di sini ya, sebutnya multivariat. Ya. Mungkin yang pernah belajar regresi, nanti kita ada belajar regresi juga ya di statistik. Tapi regresinya sifatnya udah pakai rumus, jadi nggak usah khawatir ya, tinggal masukin angkanya aja nanti. Nah ini kalau berdasarkan kualitatif ya, proses berpikirnya secara induktif ya, gitu. Kemudian dimulai dari keputusan-keputusan khusus ya, data-data yang terkumpul sampai nanti bisa diambil kesimpulan secara umum ya. Nah contohnya kalau yang teknik-teknik dari sini kualitatif misalnya FGD ya, forum group discussion ya, gitu. Abdurrahman Hakim, oke, nggak apa-apa. Nah, di sini untuk teknik analisis ya, ada kuantitatif ya, artinya nggak jauh dari angka intinya kalau kuantitatif. Kemudian dalam pengujian hipotesis, di sini kita melihat dari hasil pengujiannya atau hipotesanya ya. Nanti hasilnya hipotesis itu bisa diterima atau ditolak. Artinya gini, misalnya kan kalian melakukan penelitian ya, melakukan penelitian untuk skripsi kalian. Nah, kalian ingin meneliti misalkan apa ya, prediksi banjir ya yang ada di ibu kota Jakarta misalkan. Di tahun 2021 ternyata ada penurunan sekitar 20% dibanding tahun 2019 misalkan. Nah, di situ artinya hasil hipotesisnya bisa jadi diterima gitu. Atau bisa jadi oh ternyata data tersebut salah ya. Tidak ada penurunan, bahkan terjadi kenaikan misalnya. Kenapa terjadi kenaikan? Misalkan ternyata di daerah-daerah situ tetap terjadi banjir di daerah-daerah misalkan di dekat Jakarta Utara misalkan. Oh ternyata di sana masih banyak rumah-rumah yang memang belum apa ya, yang bisa apa ya, misalnya rumah-rumah yang katakan orang-orang ini nggak mau untuk dilakukan pemindahan, gitu. Misalkan di tempat yang lebih layak, misalkan seperti itu. Atau misalnya hasilnya bukan turun 20%, tapi hasilnya hanya turun 5% untuk penanganan banjirnya misalkan. Nah, artinya kan ada bantahan di situ, artinya ditolak kebenaran bahwa 20% tersebut. Nah, itu boleh aja kalian cantumkan, kalian jelaskan di penelitian kalian. Gitu. Ada bantahan kok ternyata enggak 20%, tapi 5% doang misalkan. Itu bisa. Artinya di kesimpulan penelitian kalian nanti kalian jelaskan di situ bahwa hasil penelitian seseorang sebelumnya itu salah ya, bukan 20% tapi 5% misalkan. Itu boleh aja kalian bantah. Jadi nggak harus hasil penelitian itu selamanya positif. Boleh hasilnya itu negatif ya, negatif case, negatif decision misalkan. Itu boleh aja kalian cantumin di kesimpulan kalian gitu ya.
Misalnya, oh ternyata kalau hipotesis 0 ya artinya tidak memihak siapa-siapa, tidak memihak case negatif ataupun positif hasilnya. Jadi tidak ada perbedaan misalkan antara tahun 2021 dengan 2020 atas penanganan banjir di Jakarta misalkan. Bisa dikatakan boleh seperti itu juga jawabannya. Kemudian pengolahan data ya di sini ada sama ya, tadi ada deskriptif ya. Di sini contohnya berdasarkan penyimpangan baku standar deviasi ya, berdasarkan persentase gitu, analisis korelasi ya. Kemudian kalau yang inferensial atau induktif, di sini kita pakai misalnya analisis Chi-square ya, variance macam-macam ya, atau analisis faktorial. Nah, yang terakhir di sini ada penafsiran juga penyimpulan. Artinya hasil penelitiannya nanti itu kita bisa lihat berdasarkan hasil pengolahan datanya ya. Dari hasil pengolahan datanya katakan udah selesai, kemudian kita bisa simpulkan adanya penemuan ilmiah baru misalkan, atau scientific finding di sini. Misalnya kesimpulan ini harus sesuai dengan penemuan yang kita lakukan, dan juga pembuktiannya ya, hasil pembuktiannya itu harus sesuai antara data, proses, kemudian hasil karya ilmiahnya itu harus sama ya, harus sesuai dengan goals yang diharapkan gitu. Oke. Ini kriteria kesimpulan ya, kalau ada kriterianya kalau kalian buat kesimpulan ya, bisa diharapkan memang sebisa mungkin ringkas, padat ya, tepat, lugas. Nah, kayak gitu kalian harus pertimbangkan. Kemudian hasil uji hipotesis harus didukung dengan data yang valid ya. Kalau datanya udah nggak valid, hasilnya juga pasti salah ya, hasilnya nggak valid juga. Nah, kemudian ada mencerminkan misalnya batas berlakunya, misalnya untuk seluruh atau sebagian populasi. Ya. Kemudian misalnya informasi hipotesis ini bisa disimpulkan batas berlakunya, misalnya kan untuk 1 tahun ke depan misalkan. Nah, contohnya misalnya kalian ingin melakukan penelitian untuk masa berlaku makanan misalkan, itu bisa aja ya, batas berlakunya kenapa sampai 1 tahun. Oh ternyata proses penyajiannya, proses pembuatan makanan produk tersebut dilakukan tahapannya A, B, C. Nah itu boleh dijelaskan gitu. Nah kemudian di sini rekapitulasinya juga bisa adanya data-data atau yang bisa dibuktikan ya, gitu. Dapat bisa menjelaskan masalah yang diteliti. Artinya sebab akibatnya dapat ya di sini. Gitu. Nah, ini mencerminkan penerimaan atau penolakan hipotesis yang tadi ya. Ada negatif case, ada positive case. Gitu. Kemudian di sini kita bisa melakukan penelitian lebih lanjut ya. Katakan misalnya ada seseorang ya, kakak kelas kita misalkan melakukan penelitian di tahun 2020 terkait penanganan banjir di Jakarta. Kemudian kita lanjutkan lagi penelitiannya di tahun 2021 atau di 2022 ya. Dengan hasil penelitian kita berbeda dengan yang mereka punya. Nah, itu bisa ya. Artinya ada kebaruan di situ, ada sanggahan ataupun ada ada hal-hal yang ternyata yang tadinya tidak ikut diteliti sama kita ikut kita sertakan misalkan gitu. Ya. Ini penyajian data, ini sederhana ya, kalau penyajian data bisa bentuknya teks, bisa bentuknya table ya, ataupun secara umum ya kayak tadi itu. Untuk yang worldometers di sini contohnya misalnya tabel umum ya, ini poin-poinnya.
Kalau tabel khusus dia lebih menjabarkan dari tabel umum yang ada. Jadi subtabelnya diberikan di apa ya? Di link ya. Kita beri link misalnya dari tabel umum ke tabel khusus gitu. Itu bisa. Kalau univariat ya satu variabel aja, satu parameter. Nah, ini kalau ketentuan membuat grafik ya. Udah pasti kalau bikin grafik jangan lupa judulnya harus jelas. Jelas, singkat ya, tepat. Di atas grafik biasanya kalau judul. Kemudian menggambarkan ciri-ciri, tempat, sama tahun data diperoleh. Harus disertakan sumbernya dari mana. Kemudian harus jelas garis horizontal ataupun vertikal ya. Situ. Kemudian nah, agar kurvanya pun tampak jelas. Kemudian kalau kita pakai skala, misalkan kalau untuk peta, misalkan 1:10.000 meter, 1 banding 1.000.000 kilometer misalnya. Jadi hitungannya harus jelas, pakai skala misalnya, ya, tentang satuan yang dipakai. Kemudian misalnya atau skala rupiah, misalnya berapa digit yang kita pakai, misalnya 3 digit belakang kita nggak usah gunakan, cukup 5 digit depan aja yang kita ambil misalkan, berarti 1:1000 misalkan, itu dijelaskan gitu, harus ada definisinya. Kemudian kalau ada sumber lain di bawah ya, bisa sebelah kiri ya, kiri grafik atau gambar, dijelaskan ini sumbernya dari mana misalnya. Jadi jangan sampai kita menulis grafik ketinggalan terus nih sumbernya dari mana, itu nanti akan jadi pertanyaan. Bahkan makanya nanti kalau misalnya kalian diberikan tugas, biasakan kalau ada grafik atau gambar bawahnya tulis keterangannya. Misalnya ada tulis, oh warna merah ini artinya terlambat. Oh kalau warna kuning ini artinya dia harus hati-hati. Macam-macam gitu. Misalnya hijau apa, kayak gitu. Itu harus jelas juga keterangannya, tulis di bawahnya ya. Atau di samping grafik misalkan. Keterangan warna ini, atau misalnya kurva garis lurus atau garis putus-putus apa. Itu harus jelas gitu ya. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita ke pertemuan 4? Mungkin kita break dulu ya. 5 menit boleh. Ada pertanyaan untuk yang pertemuan 2, teman-teman? Mungkin ada yang udah nyatet. Aman? Enggak? Sementara. Ada pertanyaan atau cukup jelas? Cukup Jelas, Bu. Jelas ya? Kita break dulu ya. Bentar ya, saya sambil absensi biar cepat. Oke, mungkin kita break dulu aja ya, 5 menit ke depan. Silahkan yang mau ke belakang ataupun bikin kopi, bikin teh, ataupun izin sholat, silahkan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa kita lanjut lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang oke. Kita lanjut lagi di pertemuan 3 ya. Di sini kita belajar tentang distribusi frekuensi atau sebaran frekuensi ya. Distribusi frekuensi bahasa statistikanya ya. Nanti kita lebih belajar tentang contoh-contoh sebaran dari distribusi frekuensi. Nah, simpelnya lagi, statistik kita bisa, kalau ini berdasarkan ini ya, dari pemaparan buku yang dari karangan Budiarto. Di sini untuk statistik itu kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut data ya. Atau simpelnya ini statistik sampel. Kalau lebih kompleksnya berarti metode ilmiah yang bisa digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan ya. Nah, kenapa sih pertanyaan mendasar ya statistik lagi gitu. Nah, di sini kita nanti tahu ya apa sih yang dimaksud dengan statistik, kemudian perlu nggak sih belajar statistik ya, kapan dan di mana kita bisa mengulang statistik, kemudian bagaimana dalam implementasinya, kemudian teknik atau prosedur apa aja yang bisa diterapkan. Nah, di sini kondisinya statistik ini memang kita untuk mencari angka pasti ya. Mencari angka pasti ya. Kemudian kita bisa mengetahui adanya kesalahan atau error ya, atau adanya variasi data atau secara fluktuasi data. Ya, sifatnya bisa dinamis ya, artinya bisa saja berubah-ubah sesuai dengan waktu ya. Kemudian kita bisa mengambil kebutuhan dari sampel atau mengenerate dari populasi yang ada. Kemudian kita bisa menjawab dugaan-dugaan atau membuat estimasi ya. Seperti itu. Jadi kalau kita, makanya orang kalau debat, misalnya melakukan debat ya di dalam suatu forum, misalnya ada dugaan terjadi korupsi di PT, misalnya PT ABC misalkan. Nah, itu dugaan tersebut harus ada sumbernya, harus ada landasannya. Data-datanya apa, bisa dikatakan bahwa PT tersebut banyak yang terjadi korupsi misalkan. Gitu. Nah, kemudian kita bisa melakukannya sebagai kebutuhan dalam pengujian hipotesa ya, hipotesis dalam eksperimen. Nah, kemudian ingin tahu juga pola hubungan ya, pola sebab akibatnya dari statistik ini kenapa ya. Kemudian mengetahui studi kelayakan ya dalam suatu lembaga misalkan. Kemudian ingin mengetahui situasi yang akan datang atau sifatnya forecasting ya. Yang sifatnya future kita bisa tahu ya melalui hasil dari penelitian yang kita lakukan. Atau kita ingin mengambil suatu kelompok informasi yang akan kita sajikan ke publik atau ke top management misalkan. Gitu. Kemudian bisa juga sebagai landasan pengambilan dari keputusan untuk menentukan kebijaksanaan atau kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Ya. Kita juga bisa nanti mengidentifikasi pola dalam bentuk tertentu ya. Kalau misalnya sering suhunya di antara misalnya di bawah 35 derajat misalkan, oh ternyata nih polanya lebih banyak di 25-26 suhunya ya, misalnya 25 sampai 27 misalkan. Oh ternyata nih polanya di sini cenderung dingin.
oh cenderung di sini cocok untuk bertanam tanaman stroberi misalkan. Nah itu kita pakai statistik ya. Jadi implementasi sehari-harinya di sini dapat ya. Kalau belajar statistik kalian nggak rugi gitu ya. Nah, kita bisa menganalisa standar kualitas dari suatu produksi atau menganalisa kompetensi seseorang. Misalnya kita ingin tahu performance ya, kinerja karyawan di suatu perusahaan, misalkan kita ingin mencari kandidat untuk menduduki jabatan direktur keuangan misalkan. Oh ternyata kandidatnya ini ada 3 orang, dari manajer bagian finance, manajer bagian legal misalkan. Oh ternyata dari beberapa kandidat yang lebih memenuhi itu adalah si finance misalnya, manajer finance untuk dipromosikan menjadi direktur keuangan misalkan gitu. Atau misalnya berdasarkan masa lama kerja seseorang, kemudian dari apalagi contohnya dari sisi usia mungkin, atau dari sisi range gaji, macam-macam ya standar kualitasnya. Kita mengambil parameternya menggunakan apa gitu ya. Kita analisanya menggunakan parameter apa saja. Itu salah satu contohnya. Oke. Yang ini abaikan aja ya. Kalian bisa baca sendiri. Oke. Kemudian saya next lagi. Komponen statistik ya, udah pasti yang pertama harus punya data. Yang kedua, bagaimana kita memperlakukan data tersebut, mulai dari pengumpulan, pengolahan, sampai nanti dapat kita kesimpulannya apa. Ya. Kemudian dari kesimpulan itu, ada nggak angka-angka yang kita temui, yang kita jadikan hasil penelitian kita atau karya ilmiah kita, misalnya. Salah satunya. Nah, ini peranan statistik sehari-hari ya. Contohnya kalau di kehidupan sehari-hari kita ingin tahu keadaan peran dari kenakalan remaja misalnya di ibu kota Jakarta misalkan. Kemudian kita ingin tahu tingkat biaya hidup seseorang ya yang ada di Jakarta sama di luar Pulau Jawa misalnya seperti apa. Cenderung lebih meningkat, lebih mahal, atau seperti apa gitu ya. Atau tingkat kecelakaan lalu lintas. Bisa juga melakukan penelitian ilmiah atau ilmu pengetahuan ya. Nah, di sini kenapa perlu statistik? Kita bisa menjelaskan ya hubungan sebab akibat ya dari variabel-variabel yang kita temui sehari-hari ya. Kita bisa bikin planning atau forecasting ya, rencana atau ramalan ke depannya. Kita bisa mengatasi berbagai perubahan yang terjadi ke depan. Ya, jadi kita bisa antisipasi dari jauh-jauh hari misalkan. Misalnya, oh ternyata akan diprediksi tsunami ya misalkan gitu. Nah, kemudian kenapa dilihatnya oh ternyata ada perubahan dari sisi iklim, dari terjadinya sering gempa secara berkala berapa menit sekali, atau misalnya terjadi pergeseran lempengan misalkan. Nah, macam-macam ini variabel yang bisa dijabarkan gitu ya. Kemudian nanti kita bisa mengambil keputusan yang bisa mengkondisikan lebih baik untuk semua orang gitu. Ya. Statistik nggak jauh dari istilahnya namanya bank data ya. Big data, bank data, warehouse ya nggak jauh dari sana istilahnya. Kemudian sebagai quality control, sebagai alat analisis, juga sebagai pemecahan masalah atau pembuat keputusan. Ini salah satu dari fungsi statistik. Ya. Contohnya kalau di akuntansi, ya, kemudian di keuangan, ya, di pemasaran, marketing, ekonomi, ya, macam-macam. Nah ini tujuannya ya untuk statistik. Di sini kita bisa menjawab permasalahan yang bisa melakukan atau menghadirkan pembuktian ya dari sesuatu yang memang belum terbukti kebenarannya. Itu salah satu tujuannya ya. Jadi sifat yang praduga
Itu bisa kita buktikan melalui angka atau melalui proses-proses yang kita lalui tahapannya di ilmu statistik gitu ya. Nah, kemudian contoh penerapan statistik ya, kita lihat memang hampir di semua bidang. Jadi kalau yang menguasai hitung-hitungan statistik, insya Allah ya ini juga ya maksudnya bisa masuk ke beberapa ranah ya. Contohnya di sini bidang pertanian ya. Contohnya apa Kak bidang pertanian teman-teman? Mungkin sini ada yang kerja di bidang pertanian. Ayo interaktif. Siapa tahu jadi poin plus, saya catat juga. Sartika senyum-senyum aja. Oke, Pak Alvando gimana? Dede, Sofyan, kemudian Pak Fauzi, banyak nih ya. Contohnya apa kalau di pertanian penerapan statistik? Ada yang tahu? Mungkin untuk mencari bibit yang unggul ya, Bu. Mencari bibit yang unggul. Jadi misalnya penelitian dari bahan A, bahan B ya, misalnya pakai konsentrat atau enggak dan lain-lain. Gitu ya. Iya. Oke, itu bisa jadi ya, bisa juga. Ada yang mau menambahkan? Ya, bisa jadi mungkin iklim juga, Bu. Ini tanah juga apa namanya? Kondisi tanah ya. Survei kesejahteraan petani, Bu. Iya, survei. Apa? Kurang tadi putus-putus, maaf. Prediksi harga pasar mungkin, Bu. Prediksi harga pasar, harga padi misalnya, atau harga beras ya, harga gula misalkan. Itu bisa aja. Survei kesejahteraan petani, Bu. Kesejahteraan petani ya bisa juga misalkan Kesejahteraan petani, survei kesejahteraan petani. ya berarti nanti parameternya contohnya berarti kalau dari sisi kesejahteraan banyak ya, dari sisi pendapatan mereka per bulan, kemudian di situ banyaknya wilayah yang mereka garap ya, berapa hektar atau misalnya berapa meter, kemudian jumlah petani di suatu wilayahnya berapa orang ya, itu bisa dijadiin parameter. Kemudian harga pupuknya, kemudian di situ ada apa namanya, apa yang dekat sama petani itu namanya siapa? Yang ini apa sih namanya tuh? Lupa. Yang suka memeras petani siapa namanya? Tengkulak. Ya. Memeras. Iya, bisa memeras atau memberi pinjaman sama aja ya Pak ya. Ujung-ujungnya memeras. Ya, itu juga bisa jadi faktor, katakan misalnya ya bisa jadi dia nggak sejahtera karena banyak tengkulak di sana yang memainkan harga pasar. Harga panennya dibuat sangat rendah, padahal di pasaran bisa lebih itu, harganya bisa lebih dari itu misalnya. Itu bisa aja jadi faktor. Jadi nggak harus misalnya dari sisi usia, ternyata di wilayah tersebut kenapa kesejahteraannya kurang karena anak mudanya lebih sedikit yang prihatin terhadap industri terhadap ranah di pertanian di daerah sana. Jadi rata-rata orang-orangnya pun masih sifatnya tradisional, jadi banyak yang banyak yang gagal panen atau macam-macam, itu jadi faktor, itu juga bisa gitu. Jadi dilihat gitu ya. Kemudian kalau dari sisi industri apa contohnya? Tadi berganti hutan. Menentukan itu, Bu, umur hidup satu produk, misalnya rata-rata umur hidup lampu bola misalnya gitu, berapa lama. Nanti mereka bisa memberikan garansi yang kira-kira di bawah itu kan. Oke, itu bisa juga. Jadi dilihat nanti berdasarkan pengalaman mereka ya, behavior mereka nih berapa lama, itu bisa jadi ya. Kemudian kalau industri mungkin lebih, ada yang mau menambahkan? Jadi saya udah dapat tapi saya lupa lagi.
Contohnya kalau di industri banyak ya, kalau di industri retail ataupun pabrik-pabrik yang di daerah-daerah, misalnya ingin tahu nih umur suatu mesin ya, mesin produksi untuk misalnya pencacah Minat pencaca konsumen juga bisa sih Bu, kayaknya ya. ya, minat konsumen bisa juga, tapi bisa juga masuk ke manajemen dia, minat konsumen. Atau kayak ekonomi juga. Ekonomi bisa juga minat konsumen. Oke, itu salah satunya ya. Kalau psikologi, contohnya banyak ya kalau psikolog ya. Nah, pas statistik, misalnya angka Pengguna narkoba, pengguna narkoba, kemudian anak remaja yang depresi, yang menggunakan gadget dan lain-lain, itu bisa ketahuan ya. Jadi ada sampel dalam suatu populasi ya, itu diambil, kemudian diolah menggunakan rumus, nantinya bisa terlihat, oh nih hasilnya cenderung berapa persen anak-anak yang kiranya harus dilakukan penanganan gitu. Jadi yang harusnya kejadian ada 100 orang nanti yang misalnya yang terkena narkoba, ternyata kita bisa antisipasi berkurang misalnya 20 anak. Nah, itu bisa dicegah lebih dini misalnya. Itu dari fungsi penerapan statistik gitu. Kemudian kalau manajemen misalnya biasanya di suatu perusahaan ya, kita ingin tahu performance seseorang kayak tadi tuh kinerja karyawan. Kita lihat misalkan parameter KPI misalnya dari key performance individunya mereka, kemudian dari sisi manajemen misalnya kita ingin tahu kelayakan suatu perusahaan ini mengeluarkan produk ya, fungsinya berapa tahun misalnya dalam produk ini layak untuk digunakan. Itu misalnya bagaimana perusahaan ini bisa melakukan inovasi-inovasi yang kiranya nanti inovasi ini nggak ketinggalan zaman gitu. Itu bisa aja pakai statistik. Jadi ada inovasi terbaru yang bisa mengalahi company-company lain misalnya. Gitu. Misalnya kendaraan ya, antara Honda sama Yamaha seperti apa gitu. Untuk statistiknya penjualannya seperti apa, orang lebih safe-nya di apa, kenapa orang lebih memilih Honda daripada Yamaha ataupun sebaliknya gitu. Kemudian di sini untuk ekonomi ya. Kalau ekonomi banyak ya penerapan statistik. Contohnya, ada yang mau menambahkan teman-teman? Kalau di dunia ekonomi statistik apa? Yang duit Bu. atau uang Bu. Ya misalnya kita ingin tahu untuk kurs dolar ya saat ini misalnya berjalan, kenapa hari ini terjadi kelangkaan barang ya, lagi kelangkaan barang, misalnya kenapa minyak goreng langka, kenapa minyak goreng mahal, oh ternyata parameternya perkebunan sawitnya udah dihilangkan, diganti dengan bangunan-bangunan baru atau dijadikan infrastruktur jalan tol ya, macam-macam misalkan, atau misalnya ada pertukaran dolar ya, ada pergeseran ya, ada pergeseran misalnya nilai mata uang di suatu negara yang bisa mempengaruhi, itu bisa juga gitu. Jadi dilihat berdasarkan sisi ekonomisnya. Kemudian kalau dari sisi kesehatan kayak tadi ya, dari Worldometers itu udah bisa ketahuan untuk jumlah yang terkena COVID-19, yang berapa yang sembuh, berapa yang meninggal, ya. Itu salah satu contoh implementasinya. Oke, ini kalau yang manajemen ya. Nah, contohnya di sini, misalnya berkaitan dengan masalah manajemen, misalnya merencanakan program pelayanan pelanggan.
ya, bagaimana peningkatan kelayakan pelayanan pelanggan dari tahun ke tahun. Nah, itu harus lebih ditingkatkan bagaimana inovasi-inovasi yang harus dilakukan gitu, atau gebrakan apa yang harus dijalani dalam suatu perusahaan gitu. Misalnya manajemen direksi si A sama si B kira-kira lebih bagus mana, nah, itu bisa dilakukan penelitian ya melalui statistik gitu. Kemudian misalnya untuk tentang kepuasan pelanggan ya dalam periode tertentu itu juga bisa ya. Oke. Di sini ini mungkin saya akan jelaskan di minggu depan ya. Di minggu depan insya Allah kita belajar lanjutannya yang terkait ruang lingkup statistik ya. Jadi ada deskriptif sama inferensial. Inferensial ini terbagi lagi menjadi parametrik sama non-parametrik. Waktunya kayaknya kalau ini lebih banyak, jadi kita lanjut di minggu depan kalau untuk yang ini ya. Nah ini lebih banyak ya. Ini kita bisa bedah dalam satu waktu nanti ya. Kita belajar interval rasio nanti ya. Ini pembagian data nanti seperti apa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman mungkin? Yes. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin saya sambil tunjukkan dulu. Oh iya, di ini udah ada yang cek ini belum, e-learning? Di e-learning. Nah, di sini saya sisipkan ada tugas ya, tugas 1 untuk teman-teman. Mungkin nanti jumlahnya dalam satu kelompok boleh 3 sampai 5 orang ya. Sini jadi nggak usah banyak-banyak, 3 sampai 5 orang. Nanti kalian nggak apa-apa bikin paper aja ya. Bikin paper, nanti saya lihat dari sisi penulisannya juga. Kalau untuk semester awal saya lebih memilih mengajarkan untuk cara menulis paper. Kemudian nanti di semester tengah nanti kalian bisa naik ke membuat jurnal. Jadi kalian nanti udah terbiasa melakukan penulisan-penulisan ya. Meskipun nanti ada mata kuliah namanya metode penelitian ya, cara menulis paper, cara menulis jurnal gitu. Tapi kalian bisa pelajari dari sekarang. Nah, ini temanya ada 5. Kalian boleh bebas pilih ya, kalian mau pilih yang mana. Untuk satu timnya mau di mix aja ya antar prodi paling ya, biar enak. Gimana kira-kira, setuju nggak? Setuju. Di mix aja ya. Oke, nanti mungkin nama-namanya saya informasikan segera ya. Kalau enggak besok Sabtu ya, nanti saya upload di e-learning, nanti kalian lihat aja nama-namanya. Bu, kalau di mix setengah mati Bu, koordinirnya gimana? Oh, bingung ya? Maksudnya gimana? Halo? Kalau pilih sendiri gimana Bu kelompoknya? Mau bikin sendiri aja? Oh ya udah, kalian tentuin sendiri aja deh, tapi nggak apa-apa, boleh kalian mix, atau misalnya kalau emang nggak dapet ya udah per prodi gitu. Usahain biar enak sih di mix aja juga nggak apa-apa. Bu, di e-learning kayaknya belum ada tugasnya. Oh belum ada ya? Belum saya show ya. Oke, malam ini saya show ya, tapi kurang lebih tugasnya sama yang seperti ini ya. Oke. Bu mau nanya?
Untuk yang paper ini apakah perlu ada, kalau misalnya kita mau ambil referensi gitu, perlu dicantumkan sebagai daftar pustaka juga, Bu? Boleh banget. Justru kalau kita bikin paper atau jurnal, usahain ada daftar pustakanya. Nanti kan di sana ada gambar, ada grafik. Nah, itu boleh kalian cantumkan sumbernya dari mana. Misalnya kalian ngambil dari artikel, dari Wikipedia misalkan, atau dari YouTube misalkan ada video tertentu. Nah, itu boleh sertain. Nanti tulis aja di situ, dijelaskan, oh ini sumbernya dari YouTube, saya capture atau saya ambil itu di tanggal sekian, jam sekian. Nah, itu boleh banget gitu. Karena saya mau membiasakan kalian. Jadi kalau kalian mengambil sumber dari manapun, usahain itu dicantumkan sumbernya gitu. Nanti biasanya kalau kalian menyusun skripsi itu pun nanti sangat sangat dipakai banget gitu. Jadi kalian udah terbiasa. Kalau kalian melakukan tulis paper udah. Ini nanti tugasnya tenang aja, batasnya masih lama ya. Setelah UTS, sebelum mulai di pertemuan 8 baru dikumpulin, nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti dikumpulkan bareng sama UTS, silahkan gitu. Pembagian kelompoknya seperti apa? Ibu, ini berarti setiap kelompok tuh bisa sama ya temanya? Nggak apa-apa, bisa sama. Atau kalian misalnya mau buat tema baru, misalnya terkait apa nih? Ini kan saya bikin contohnya aja ya. Misal kalau kalian mau inovasi, ya nggak apa-apa. Kalau saya bebaskan. Gitu. Saya temanya kalian ingin contoh penerapan statistika di bidang pertanian, terus nanti kalian jelasin kenapa ada ini, terus contoh-contoh yang udah berjalan seperti apa, kemudian apa yang diharapkan. Nah, itu kan kayak gitu bisa dituangkan. Paper itu nggak harus banyak ya, bisa 7 lembar, bisa boleh ya paper sebisanya aja ya, 7 sampai 15 lembar nggak apa-apa, sampai 15 halaman. Yang penting papernya ini menjelaskan gitu ya, menjelaskan bahwa dari sisi format penulisan kalian udah terbiasa, misalnya rata kiri rata kanan tuh, karena saya sering banget nemuin semester awal itu dari sisi penulisannya aja tuh masih berantakan ya, sedangkan nanti kalian udah harus terbiasa menulis jurnal, menulis skripsi itu harus rapi sebisa mungkin gitu. Misalnya, ini spasinya 1, 2, nah silahkan kalian punya sketsa masing-masing gitu. Nanti saya bisa nilai, nanti kita review bareng-bareng gitu. Paling kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk satu kelompok boleh 5 orang, Bu? Atau harus 3 atau 4 orang, Bu? Boleh 5 orang. 3 sampai 5 orang silakan. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang titip ini izin di teman-teman? Mungkin teman kalian. Ada ya? Oke, mungkin itu aja. Ada, Bu, titik izin, Bu. Siapa? Kelas SI. Dari kemarin atas nama Angga Aditya, dia jaringannya itu bermasalah. Jadi ketika login tertahan di tampilan gabungnya gitu, tapi nggak masuk gitu.
dari kemarin itu. Oh, gitu. Iya. Sebentar ya, saya notes dulu. Ibu, izin tanya, Bu. Silakan. Tadi kelompoknya lintas prodi, Bu, ya? Boleh lintas prodi juga. Boleh. Tadi namanya Rangga ya? Rangga atau Rengga? Angga. Angga Iya, itu Angga. apa? Lintas prodi, SI Bu. ya? SI. Oke. Boleh satu prodi aja, Bu? Boleh. Oke, Kalau mau siap. satu prodi. Mohon maaf Bu, saya tadi terlambat hadir. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Kenapa Pak bisa terlambat Pak? Baru pulang kerja Bu. Oh iya, siap. Iya sih. Rata-rata kalau kelas karyawan ini ya, kerja ataupun misalnya ada selagi di jalan. Oke, ini ada informasi dari Pak Aji Sabto ya, teman kalian di TI. Kalau saya pas pakai Wayland di KDE Plasma emang nggak bisa masuk meeting di Zoom. Pas pakai F11 baru bisa, coba kali itu sama kasusnya. Oke, Pak Hasbi lembur ya. Hasbi SI ya. Oke. Tuh, Sartika, si Mas Mareto mau masuk kelompok boleh nggak tuh? Kalau nggak boleh langsung di-cut aja. Oke, ada pertanyaan sebelum kita closing? Oke, aman ya. Oke, mungkin udah capek juga ya, kalian mau istirahat juga. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk hari ini. Nanti insya Allah kita lanjut di pertemuan minggu depan sama sisa yang tadi ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya kalau ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.